Halo sahabat sawit dan karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka, Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Sebenarnya pada hari Selasa ini kita mengadakan ABKM Anda bertanya, kami berjawab. Tetapi karena saya melihat di dalam pertanyaannya adalah pertanyaan yang berulang-ulang, saya harap kepada sahabat karet semuanya untuk melihat di vlog-vlog saya yang lalu. Karena mengenai pupuk, mengenai kadar, itu semua sudah dijelaskan dengan sangat jelas pada video-video saya yang terdahulu. Makanya dari itu, saya menunggu Bapak Ibu dan sahabat karet dan sawit semuanya untuk menulis di bawah komentar jika ada pertanyaan. Jika pertanyaan itu bagus dan bisa untuk semuanya, saya akan membuat vlog tersendiri untuk pertanyaan tersebut. Baik sahabat sawit dan karet semuanya, saya akan melanjutkan tentang kenapa harga karet masih stagnan. Mungkin sebagian dari sahabat karet sudah tahu apa penyebabnya. Yang jelas, pada saat pandemi COVID-19, pengiriman ke mancanegara dari negara eksportir ke negara importir, walaupun negara tersebut ada lockdown karena pandemi COVID-19, tetapi sepertinya itu tidak mempengaruhi stok karet di dunia. Artinya, kita mengirim ke negara importir atau ke negara pengimpor, semuanya masih berjalan lancar walaupun mereka mengadakan lockdown di negaranya. Jika itu terjadi penurunan stok, pasti harga karet dunia akan naik. Sama halnya seperti sawit, karena pada saat COVID-19, karena sifatnya ini konsumtif berupa makanan dan energi, maka itu dibutuhkan oleh manusia, maka harganya semakin lama semakin naik. Dan itu tidak terjadi kepada karet. Sampai saat ini setelah COVID-19 ini mulai mereda, harga karet tidak ada lonjakan, masih seperti itu juga. Itu menandakan bahwa tidak terjadi kejadian yang luar biasa pada komoditas karet. Makanya sampai sekarang masih tetap stagnan. Kita berharap karet itu akan naik, dan karet itu akan naik bila ada kejadian yang luar biasa. Misalnya ada satu negara yang mungkin tidak mengekspor karena ada segala sesuatu, ya, diserang penyakit dan sebagainya, sehingga stok karet di dunia menurun. Makanya untuk menanggulangi masalah itu, negara importir pasti menaikkan harganya supaya mereka mendapatkan karet. Nah, itu yang terjadi kepada sawit, karena semua negara begitu membutuhkan. Ada yang gagal panen seperti di negara barat, Amerika juga itu ada kanola, itu ada gangguan, termasuk juga misalnya zaitun, biji kedelai dan biji matahari untuk minyaknya, itu juga ada gangguan, sehingga mereka semuanya menyerbu ke komoditas sawit yang berupa CPO. Dan kita hanya menunggu kapan sebenarnya karet itu bisa naik. Ya, tidak ada kejadian luar biasa, makanya harga karet tetap stagnan. Nah, untuk para petani yang masih bergantung kepada komoditas karet, ya kita juga harus bersabar dulu, ya kondisinya seperti itu. Dan saya ingatkan kepada para petani dan sahabat karet semua bahwa harga karet ini adalah mengacu kepada harga dunia, bukan kepada pemerintah Indonesia maupun kepada pabrik karet. Semuanya mengacu kepada harga Saikom ataupun Tokom untuk wilayah di Asia Tenggara ini. Kita mengacu kepada Saikom maupun Tokom. Jadi kondisinya ya seperti ini. Nah, kenapa karet itu juga tidak mau naik? Dan itu pada vlog yang lalu sebenarnya sudah saya jelaskan juga, bahwa zaman dulu itu negara-negara eksportir itu hanya 3 negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Jadi kemudian itu mulai bertambah negara eksportir seperti ada Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan negara-negara lainnya. Akhirnya pasaran karet itu banyak di dunia, makanya harganya jatuh dan sampai sekarang masih dalam kondisi stagnan. Itulah penyebab kenapa harga karet itu tidak mau naik. Kapan karet itu bisa naik? Jika karet itu naik apabila ada satu hal kejadian mungkin yang luar biasa. Contohnya seperti ini. Misalnya semua negara di dunia ini sudah menggunakan
karet untuk campuran aspal. Kalau misalnya itu dipergunakan untuk semua negara, maka harga karet pasti bisa naik. Atau mungkin ada satu komoditas baru yang diciptakan dan membutuhkan banyak karet, itu baru bisa terjadi kenaikan. Kita contohkan misalnya India. Misalnya India terjadi satu revolusi industri di bidang otomotif misalnya. Karena dia di bidang otomotif, otomatis dia membutuhkan karet, yaitu ban, seal dan sebagainya yang cukup banyak, maka itulah harga karet akan lambat laun akan melambung seperti halnya dengan sawit. Mungkin itu saja yang saya jelaskan kepada para petani karet. Ya, kondisi sekarang ya seperti itu, makanya banyak sekali petani karet itu yang mulai hengkang ke sawit. Nah, itu adalah pilihan mereka. Kita hanya menghimbau kalau mereka tetap mau ke sawit ya silakan. Tapi kalau mereka masih mau setengah sawit, setengah karet ya juga persilakan. Dan juga ada yang sudah menebang secara keseluruhan dan semua sudah digantikan dengan sawit. Itu juga pilihan mereka. Nah, jika suatu saat misalnya Indonesia sudah kehabisan karet semuanya, kemungkinan harga karet baru melambung. Kenapa? Karena Indonesia adalah produsen nomor 2 karet di dunia. Jika Indonesia semua karet sudah habis, berarti tinggal pemasok terbesarnya ada Thailand, mungkin Vietnam. Dan saya pikir dari kedua negara ini belum tentu bisa mencukupi kebutuhan untuk mancanegara atau dunia. Kalau misalnya kebutuhannya sudah tidak mencukupi, otomatis karet akan menjadi langka. Ketika karet menjadi langka, maka harga pasti akan naik secara gila-gilaan. Ini akan terjadi. Tetapi di kondisi sekarang, karet masih dalam fluktuasi negatif. Terima kasih kepada sahabat karet semuanya. Demikian yang saya jelaskan. Semoga kita semua selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.